Inilah The Rain episode 9. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, Simon dan kawan-kawan yang melarikan diri dengan menaiki mobil Apollon ternyata memang dikejar oleh para pasukannya Apollon. Patrick sebagai supirnya berusaha melajukan mobil layaknya Dominic Toretto. Tapi sayang sekali Patrick salah mengambil jalan. Mereka malah bertemu dengan para pasukan Apollon yang sudah menunggu dengan persenjataan lengkap, menghadang mereka. Sementara di belakang juga ada mobil pasukan Apollon. Simon CS menjadi terkepung. Mereka semua ditangkap dan ditahan. Ada Pak Anderson di sana. Dia maksa ingin bicara dengan Simon. Diam-diam pria itu memberikan secari kertas kepada Simon dan mengatakan agar Simon pergi ke tempat yang ada di kertas itu. Isinya adalah koordinat lokasi. Orang-orang di tempat itu mungkin bisa menyembuhkan Rasmus tanpa harus membunuh Rasmus. Tapi jikalau mereka gagal, Pak Anderson mewanti-wanti agar Simon membunuh Rasmus. Duar, tiba-tiba Pak Anderson ditembak mati oleh salah satu prajurit Apollon, seorang wanita yang bernama Kira. Alasan Kira menembak mati Pak Anderson adalah karena dia sudah tidak bisa dipercaya lagi. Simon terkejut bukan main. Rasmus juga sama. Dia menjadi marah dan terlihat virus hujan mematikan di tubuhnya bereaksi. Beberapa prajurit Apollon yang menahannya langsung tertular virus tersebut. Mereka kejang-kejang. Patrick dan Martin memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan perlawanan. Mereka berhasil membunuh sebagian pasukannya Apollon. Kira hanya bisa berlindung sembunyi saat Martin, Simon, dan yang lainnya kembali naik ke mobil dan melarikan diri lagi. Tapi tentu saja mereka akan dikejar lagi. Jadi Martin mengusulkan sebuah ide. Dia menyuruh teman-temannya untuk keluar dari mobil saat di hutan. Terus suruh mereka lari. Dan Martin juga keluar dari mobil, tapi sambil digas gitu mobilnya, sehingga mobilnya terus melaju ke depan. Mobil pasukan Apollon yang mengejar pun tertipu. Mengejar mobil yang kosong tidak ada penumpangnya. Singkat cerita, di markas Apollon, Kira melapor kepada Bang Stan tentang Rasmus yang membuat sebagian pasukan mereka mati dengan virus. Bang Stan pun ketar-ketir. Kita harus segera menangkap Rasmus sebelum dia bisa mengendalikannya. Kita semua bisa mati, ucap Bang Stan. Di sisi lain, rombongan Simon berhasil selamat tentunya. Mereka menemukan bangunan bekas pos militer dan memutuskan untuk beristirahat di sana, sekalian mencari persediaan di tempat itu kalau ada. Dan untungnya peluru tembakan Pak Anderson yang mengenai bahunya Martin tembus guys, jadi tidak perlu repot-repot harus mengeluarkan pelurunya. Simon membantu Martin untuk mengobati lukanya. Simon dan Rasmus cukup sedih dan terpukul menyadari fakta kalau ayah mereka telah meninggoy. Tapi mereka berdua sepakat untuk tidak bersedih terlalu lama dan harus merelakan ayah mereka. Sebab ayah mereka itulah penyebab adanya virus hujan mematikan. Pak Anderson lah biang kerok dari semua kekacauan ini. Tapi demi kesembuhan Rasmus, Simon akan menuruti permintaan Pak Anderson untuk membawa Rasmus ke tempat yang dia tunjukkan di kertas. Dari situ mereka berenam melakukan perjalanan yang cukup panjang. Koordinat lokasi yang diberikan oleh Pak Anderson berada di negara Denmark. Jadi mereka harus berjalan sampai ke dermaga. Lalu mencari kapal yang langsung mereka gunakan untuk menyeberangi perairan. Dengan begitu mereka pun telah sampai di Denmark. Dan tentunya itu masih berada di wilayah zona karantina. Perjalanan terus dilanjutkan. Hingga pada suatu ketika saat Jane buang air kecil sembarangan, dia memanggil teman-temannya karena dia melihat sebuah pemandangan yang aneh.
ada sebuah pohon yang tampak diselimuti oleh sesuatu yang berwarna hitam. Seolah-olah sesuatu itu menginfeksi pohon tersebut dan area di sekitarnya. Mereka tidak tahu apa itu, jadi mereka memutuskan untuk menjauhinya saja. Singkat cerita, sampailah mereka berenam di lokasi koordinat yang diberikan oleh Pak Anderson, sebuah kota yang tidak berpenghuni. Saat melihat sebuah gereja, Lia dan Jane izin sebentar untuk berdoa, sementara yang lainnya menyisir wilayah sekitar. Mereka lalu bertemu dengan dua orang asing yang sedang melakukan penelitian pada sebuah pohon yang terkontaminasi virus hitam. Kita sebut saja virus hitam ya guys. Simon langsung bertanya kepada mereka berdua apakah mereka ini bisa memberikan bantuan. Tapi kedua orang asing itu seakan menutup diri dan tidak mau diganggu. "Pergilah kalian, kami tidak bisa membantu apa-apa. Di sini berbahaya, jadi tolong pergi sejauh mungkin dari sini," ucap si wanitanya. Simon dan kawan-kawan tidak langsung pergi dulu. Mereka tidak menyerah dan memperhatikan terlebih dahulu aksi kedua orang asing itu melakukan penelitian. Hingga di saat kedua orang itu melakukan percobaan pembakaran pada virus hitam yang menjalar di pohon, tiba-tiba Rasmus merasakan kesakitan yang luar biasa. Semuanya terkaget. Rasmus lalu dibawa ke tempat yang agak jauh dari tempat tersebut. Simon lantas menceritakan yang sejujurnya kepada dua orang asing tersebut, yang wanita bernama Vi dan yang pria bernama Wuwu. Ternyata Vi dan Wuwu mengenal Apollon. Mereka berdua bahkan mengenal sosok Pak Anderson. Tapi keduanya sudah tidak tergabung dengan Apollon. Bisa dibilang mereka membelot dan membangun komunitas yang berbeda. Lia dan Jane ikut nimbrung. Setelah itu, Vi dan Wuwu pun pada akhirnya mau membantu. Mereka membawa Simon CS ke tempat markas mereka. Markasnya mereka ini terlihat seperti bangunan pabrik guys. Ternyata cukup banyak orang yang tinggal di dalamnya. Tidak banyak juga sih, hanya 12 orang saja. Tanpa berbasa-basi, langsung saja Rasmus dan Simon dibawa menghadap pada si dokter sekaligus pemimpin di tempat itu. Namanya Jacob. Gak pakai lama juga di situ, Jacob langsung melakukan pemeriksaan darah terhadap Rasmus. Langs de helft is nou. Wat heb ik aan? Ja, programma. Martin, Patrick, dan yang lainnya menunggu di ruangan berbeda. Martin penasaran dan bertanya bagaimana tempat ini bisa tidak terjangkau dan tidak terdeteksi oleh Apollon. Wuwu lalu mengajak mereka untuk ikut dengannya. Ia ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata Wuwu membawa mereka ke rooftop untuk menunjukkan kalau markas mereka ini punya perisai elektronik, semacam pengacak sinyal agar Apollon tidak bisa melihat mereka melalui satelit ataupun drone. Wow, hebat banget kalian, pujinya Martin. Tidak juga. Saat kami datang ke sini, semua peralatan ini sudah ada. Jadi kami hanya beruntung saja, ujarnya Wuwu. Setelah itu, Wuwu mengantarkan mereka semua ke kamar yang akan mereka tinggali selama berada di tempat ini. Kemudian Wuwu juga memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pakaian-pakaian branded. Boleh diambil sepuasnya katanya, soalnya gak akan ada juga yang bakalan beli. Di sisi lain, pemeriksaan darah terhadap Rasmus telah selesai dilakukan oleh Bang Jacob. Dia segera memberitahu Simon dan Vi tentang hasilnya. Ya, intinya Jacob berkata Rasmus bisa disembuhkan. Simon merasa lega mendengar hal itu. Tapi seperginya Simon, Jacob bilang kepada Vi kalau pengobatan terhadap Rasmus ini besar kemungkinan akan membuat Rasmus meninggoy. Tapi Jacob tidak akan keberatan dengan hal itu. Jacob tidak peduli demi mendapatkan sampel virus murni agar mereka bisa membuat obat penawarnya. Kita tidak perlu mengatakan ini kepada mereka, ujarnya Jacob. Vi kurang setuju dengan keputusan Jacob, tapi dia juga tidak bisa menghentikan apa yang ingin Jacob lakukan. Beberapa saat kemudian, Jacob pulang ke tempat tinggalnya, tapi letaknya masih di dalam bangunan markas ya. Jacob ternyata memiliki seorang adik bernama Sarah. Sarah ini diceritakan mengidap gangguan kekebalan tubuh yang membuatnya sangat rentan terhadap penyakit, sehingga dia harus hidup di lingkungan yang steril.
agar terhindar dari segala macam penyakit yang bisa menyerang dan membunuhnya. Jacob berkata kepada Sarah bahwa sekarang akhirnya ia menemukan titik terang, mendapatkan secerca harapan agar mereka bisa keluar dari zona karantina ini. Yang dimaksud Jacob adalah Rasmus. Rasmuslah kesempatan mereka untuk bisa pergi dari wilayah yang bagaikan neraka ini. Kata mereka ya guys, bukan kata Bang Sam. Neraka yang asli mah pastinya jauh lebih mengerikan daripada zona karantina. Lanjut, di saat yang sama Vi sedang menjelaskan kepada Simon tentang virus hitam yang berada di dalam tubuhnya Rasmus. Virus tersebut diketahui bersimbiosis atau saling berhubungan dengan inangnya yaitu Rasmus. Dan juga ada koneksi antara semua yang terinfeksi. Karena itulah Rasmus kesakitan saat Vi dan Wuwu membakar pohon jadi pohon kan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kepada pohon-pohon itu? Bagaimana pohon-pohon itu bisa terinfeksi? Kami tidak begitu yakin apa penyebabnya. Kami hanya tahu kalau itu bisa menular pada manusia. Kalau kita menyentuhnya, kita bisa mati. Makanya kami berusaha memusnahkannya, jelas Vi. Setelah itu Simon pamit dulu ingin mengabari teman-temannya yang lain. Mengira teman-temannya mengkhawatirkan keadaan Rasmus, ternyata Martin dan yang lainnya sedang bersenang-senang pakai acuk-acuk yang baru. Simon menjadi bete dan segera pergi dari sana. Martin langsung menyusulnya dan berusaha meminta maaf. Ia berusaha menjelaskan kalau dirinya dan yang lainnya tidak bermaksud seperti itu. Mereka khawatir kok kepada Rasmus, hanya saja untuk sesaat mereka membutuhkan pengalihan, melupakan masalah sejenak. Simon terlihat masih bad mood dan pergi meninggalkan Martin. Beberapa saat kemudian terlihat Jacob dan kawan-kawan sedang mempersiapkan operasi penyembuhan Rasmus. Ya, malam itu juga mereka akan melaksanakannya. Sebelum itu, Jacob memberitahu Simon kalau virus hitam ini layaknya seperti boneka Rusia karena berlapis-lapis. Ada bakteri dan virus di dalam virus yang berada di dalam virus-virus lainnya. Begitulah, sulit menjelaskannya. Nah, makanya sangat sukar sekali untuk menemukan obat penawarnya. Tapi dengan adanya Rasmus, Jacob kemungkinan besar bisa mendapatkan sampel virus aslinya atau sampel virus murninya. Kemudian menciptakan obat penawar untuk virus hitam tersebut. Sampai sini ngerti? Tanya Jacob. Ngerti bang, ngerti. Simon lalu disuruh untuk menunggu. Mereka akan mengabari jika operasinya telah selesai. Simon pun pergi menemui Martin dan meminta maaf atas sikapnya tadi. Simon begitu karena dia merasa sangat tertekan dengan kondisi yang menimpa adiknya. Dan Simon sangat cemas jikalau operasi penyembuhan Rasmus ini sampai gagal. Martin sebagai seorang pria sejati tentu saja langsung mengatakan, "Simon, aku mengerti perasaanmu. Tidak perlu meminta maaf. Dan aku yakin Rasmus bisa sembuh lagi. Kita hanya perlu mendoakan yang terbaik ya," bujuknya Martin. Di saat yang sama, Sarah terlihat berdandan dengan pakaian steril miliknya, serta mengenakan alat bantu pernapasan. Mungkin dia mau keluar dari kamar dan harus memakai semua itu kalau ingin tubuhnya aman. Lalu Rasmus sudah berada di ruangan operasi yang tentunya kedap udara dan suara biar aman. Jacob, Wuwu, dan orang-orang yang membantu mengenakan pakaian pelindung khusus untuk berjaga-jaga. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Jacob adalah mengambil cairan tulang belakangnya Rasmus. Rasmus tampak sangat kesakitan di situ. Dan Jacob di sana dibuat terkejut karena sama sekali tidak ada cairan tulang belakang ataupun darah yang keluar. Yang terambil oleh suntikan tersebut hanyalah virus hitam. "Wuwu, kemari. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" ujarnya Jacob panik. Dan di situ Rasmus secara tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Virus hitam di tubuhnya kembali bereaksi. Kali ini lebih dahsyat. Sarah histeris menyaksikan hal itu dari luar ruangan. Dia tentu saja langsung pergi dari sana.
ada satu orang rekannya Jacob yang berhasil memencet tombol alarm. Dan tentu saja dia keburu mati terkena asap virus hitam. Tak lama berselang, Simon datang ke sana karena mendengar suara alarm tersebut. Dan begitu terkejutnya juga dia melihat Jacob dan semua rekan-rekannya telah mati oleh virus hitam yang berasal dari tubuhnya Rasmus. The Rain bersambung berlanjut ke episode 10. Inilah The Rain episode 10. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah mengeluarkan asap virus hitam yang meledak, Rasmus tidak sadarkan diri. Simon di sana memanggil-manggil Rasmus melalui speaker, menyuruhnya untuk terbangun. Saat ia bangun, Rasmus benar-benar terkejut melihat Jacob dan yang lainnya pada tepar meninggoy. "Rasmus, tolong pergi ke ruangan sebelah dan bicara dengan kakak," pintanya Simon. Rasmus pun menurut. Ia langsung saja bertanya kepada kakaknya itu sebenarnya apa yang telah terjadi. Sepertinya Rasmus tidak mengingat kejadian saat virus hitam meledak dari tubuhnya. Simon di situ terpaksa berbohong. "Telah terjadi kecelakaan, Rasmus. Jacob tidak sengaja menjatuhkan sampel virusnya dan membuat seluruh orang di dalam ruangan itu tertular," jelasnya Simon. Tak lama kemudian, Martin dan Vi pun juga datang. Mereka berdua kaget dong melihat itu. Apalagi Vi yang sebenarnya merupakan istri dari Jacob. Dia sangat terpukul melihat Jacob sudah tidak bernyawa di dalam sana. Saat bertanya kepada Simon, lagi-lagi Simon juga berbohong pada mereka tentang apa yang terjadi. Sama seperti yang dia katakan kepada Rasmus. Vi menguatkan hatinya. Terlebih dahulu ia mendekontaminasi ruangan tersebut sebelum mereka membawa jasad Jacob dan yang lainnya untuk dikuburkan. Mereka pun menguburkan mayat Jacob dan kawan-kawan dengan perasaan yang sedih bercampur tidak percaya. Kini hanya tersisa Vi saja dan Sarah yang masih hidup dari komunitas di markas tersebut. Beberapa saat kemudian, Simon dan Vi merundingkan tentang apa langkah selanjutnya yang bisa mereka lakukan. Vi sendiri dia mengaku tidak bisa mengobati Rasmus tanpa bantuan dari Jacob dan yang lainnya. Simon pun berpikir keras sampai ia kepikiran tentang satu hal. "Begini Vi, aku baru ingat kalau ayahku memiliki komputer di rumah yang selalu ia gunakan untuk bekerja di rumah. Mungkin ayahku punya salinan data tentang virus hitam di komputer tersebut. Jika aku mengambilnya, apakah kau bisa membuat obatnya berdasarkan data-data tersebut?" tanya Simon. Vi tidak terlalu yakin, tapi dia berpikir kalau komputer tersebutlah harapan terakhir mereka. Jadi Vi setuju jika Simon akan mengambilnya. Terlebih dahulu Simon berpamitan dengan Rasmus. Dia meminta Rasmus untuk menjaga diri selama Simon pergi. Rasmus harus tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Kemudian saat Simon pergi, dia mengunci pintu ruangan Rasmus. "Lah, Kak, kenapa dikunci?" Simon tidak menjawabnya. Lalu singkat waktu, Simon terlihat akan pergi bersama dengan Martin berdua. Terlebih dahulu mereka berpamitan dan meminta untuk didoakan agar misi kali ini dilancarkan dan mereka bisa kembali dengan selamat. Jarak menuju ke rumahnya Simon adalah sekitar 80 km. Jadi Simon dan Rasmus akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai ke sana. Sin lalu menyorot Sarah yang memutuskan untuk keluar dari bangunan markas, mengunjungi kuburan Jacob kakaknya. Lalu beberapa saat kemudian Sarah terlihat menangis sambil memandangi foto dirinya bersama mendiang sang kakak. Sarah yang tidak terima kakaknya meninggal lalu memutuskan untuk menemui Rasmus di ruangannya. "Kau telah membunuh kakakku," ujar Sarah kepada Rasmus. Rasmus menatap dengan tidak percaya, tidak mengerti apa yang Sarah bicarakan. Karena yang ia tahu Jacob meninggoy karena kecelakaan. "Kakakmu pembohong, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau yang melakukannya," tambah Sarah lagi. Rasmus tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun tidak bisa percaya begitu saja dengan perkataan Sarah. Kemudian Sarah beranjak pergi saat Vi datang berkunjung untuk memberikan Rasmus air minum. Sin lalu memperlihatkan perjalanan Simon dan Martin. Untuk menghindari pasukan-pasukan Apollon, mereka selalu mengambil jalan setapak, melalui perhutanan, dan juga membobol pagar-pagar. Suatu ketika saat Martin sedang mengambil air, tiba-tiba Simon yang sedang menunggu ditodong senapan oleh seorang wanita. Simon dan Martin angkat tangan, menyerah. Kami tidak bersenjata dan kami tidak bermaksud jahat.
kami hanya ingin lewat, jelasnya Martin. Kemudian datang lagi seorang pria yang merupakan suami dari wanita tersebut. Pria itu membujuk istrinya untuk tenang. Dia percaya kalau Martin dan Simon ini adalah orang baik-baik. Setelahnya mereka pun berkenalan. Sepasang suami istri itu bernama Klaus dan Johanna. Mereka meminta maaf lalu menawari Simon dan Martin untuk mampir dulu. Mereka berempat tampak langsung akrab dan minum-minum bersama, saling berbagi cerita dan bercanda tawa. Klaus dan Johanna ini diceritakan sudah bersama selama 12 tahun. Dan di saat wabah terjadi, mereka berdua selalu berpindah-pindah dan selalu berusaha menghindari pasukan Apollon. Karena pasukan Apollon itu seringkali menangkap orang-orang dan membunuhnya. Tapi aku dengar kabar kalau sekarang mereka sudah tidak lagi melakukannya. Bedebah-bedebah Apollon itu sedang mencari seorang anak lelaki yang katanya bisa menyelamatkan kita semua, ujarnya Johanna. Martin dan Simon mendengar itu wajahnya kayak tidak enak gitu. Klaus lalu mengalihkan pembicaraan dan semuanya bisa tertawa kembali. Simon dan Martin dipersilahkan oleh Klaus dan Johanna untuk menginap. Ya, karena sudah larut malam, jadi sebaiknya mereka menginap dan melanjutkan perjalanan besok pagi saja. Di markas, terlihat si Patrick yang sedang gabut jalan-jalan ke sana kemari, sampai ia tidak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana dia menyusuri sebuah lorong sampai menemukan satu ruangan. Dengan ketelitiannya Patrick, dia berhasil melihat ada sebuah simbol tengkorak unik. Apa itu namanya guys? Bang Sam sebut saja simbol Skulser ya. Ada pintu dan ruangan rahasia lagi di balik simbol tersebut. Dan di ruangan itu, Patrick menemukan sebuah senjata yang aneh dan unik. Senjata apaan ini, pikirnya Patrick. Patrick langsung menunjukkannya kepada Vi dan Vi juga kayaknya baru pertama kali melihat senjata tersebut. Tapi menurut Patrick, benda itu bukanlah senjata. Karena tidak ada pemicunya dan tidak ada tempat untuk menyimpan peluru atau semacamnya. Lalu Patrick berusaha menekan semua tombol di senjata tersebut. Sampai tiba-tiba... Wow, senjatanya kayak menembakkan gelombang elektromagnetik ya. Dan berhasil memadamkan lampu di lorong. Apakah senjata itu akan berguna? Di saat yang sama, Lia sedih dan frustasi karena melihat tanaman-tanaman di markas yang mulai layu dan tidak berbuah. Menurutnya, mereka tamat. Karena orang-orang yang bisa bercocok tanam di tempat itu juga sudah pada mati. Jane pun tampak ikutan sedih melihat Lia begitu. Kembali pada Simon yang terbangun pada tengah malam karena ingin minum. Secara tanpa sengaja, dirinya mendengar perdebatan antara Klaus dan Johanna. Ternyata Johanna dan Klaus tahu tentang Simon dan Martin. Karena Apollon sudah memberikan ciri-ciri orang yang mereka cari kepada para penduduk. Sekarang Johanna ingin menyerahkan Simon dan Martin kepada Apollon. Aku yakin mereka kabur bersama anak lelaki itu, ucap Johanna. Sedangkan Klaus kurang setuju. Karena Simon dan Martin sudah menjadi bestinya mereka. Saat Simon berusaha mendekat agar bisa mendengar lebih jelas, dia malah ketahuan oleh Johanna. Kamu ngapain? Tanya Johanna. Mau minum, jawabnya Simon. Keduanya lalu sama-sama terdiam selama beberapa saat. Dan tiba-tiba berebut senjata yang ada di meja. Simon yang dapat. Langsung dia todongkan kepada Johanna. Klaus juga datang ke sana sambil membawa pistol di belakang pinggangnya. Berhenti! Jangan mendekat kalian berdua. Aku sudah mendengar obrolan kalian, bentaknya Simon. Tapi karena Johanna mau menyerang Simon dengan kursi, Simon terpaksa menembaknya hingga meninggoy seketika. Klaus sangat terkejut. Simon juga begitu sampai menjatuhkan senjata dan tidak bisa berkata apa-apa. Klaus yang marah hendak menembak mati Simon. Tapi Martin datang di waktu yang tepat. Melumpuhkan si Klaus sampai membuat pahanya Klaus tertembak pistolnya sendiri. Saat Klaus menangis dan merangkak mendekati jasad istrinya, Simon dan Martin segera melarikan diri dari tempat tersebut. Di hutan Simon berhenti. Wanita itu syok, benar-benar merasa sangat bersalah karena telah membunuh seseorang
untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Simon, tenang. Kau terpaksa melakukannya. Dan kau telah menyelamatkan kita berdua, bujuknya Martin sambil mendekap erat Simon. Di markas, Vi mengunjungi adik iparnya dan sedikit mengomelinya karena Sarah malah seenaknya pergi keluar dari markas. Padahal kan itu membahayakan kesehatannya Sarah. Apakah kau mau mati? Tanya Vi. Bukankah semuanya pasti mati? Aku muak, Kak. Semua rekan-rekan kita termasuk kakakku sudah mati. Kau masih mengira semua akan baik-baik saja? Cuk Sarah. Sepertinya Sarah benar-benar terpukul dengan kematian Jacob. Kilas balik Sarah pun diperlihatkan. Pada saat itu, dia bersama Jacob, juga ayah dan ibu mereka, hendak menyelamatkan diri dari wilayah zona karantina bersama orang-orang selamat lainnya. Tapi semua yang ingin pergi dari zona karantina harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Petugas di sana mengambil sampel air liur orang-orang untuk menguji antibodinya. Ayah dan ibunya Sarah lolos dari pemeriksaan tersebut, tapi saat Sarah yang diperiksa, dia tidak lolos dan petugas itu berkata Sarah tidak diizinkan pergi. Mohon maaf Bu, Pak, itu bukan karena hujan, tapi karena sistem imunnya, jelas Jacob. Tapi para petugas itu tidak mau mendengar alasan apapun. Ayah dan ibunya Sarah tidak terima. Mereka ingin putri mereka itu ikut dengan mereka. Tapi petugas itu berkata, "Begini Pak, Bu, sekarang terserah kalian. Kalau kalian ingin tetap bersama putri kalian, ya kalian harus tinggal. Dan kalau kalian ingin pergi menaiki bus itu keluar dari zona karantina, maka putri kalian tidak boleh ikut," tegasnya si Mbak petugas. Ternyata ayah dan ibu mereka itu lebih memilih untuk pergi, meninggalkan Sarah dan Jacob. Hanya Jacob yang memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Sarah. Jacob berusaha menenangkan Sarah. "Kakak akan selalu bersamamu dan kakak akan mencari cara lain agar kita berdua bisa pergi dari tempat ini, Sarah," ucap Jacob. Tapi sekarang yang kita tahu, Jacob sudah mati. Scene kembali memperlihatkan Simon dan Martin yang sekarang sudah sampai di kompleks perumahan tempat tinggal Simon. Akan tetapi, ternyata ada pasukan Apollon juga yang datang ke sana hendak memeriksa rumahnya Pak Anderson. Martin berkata akan mengalihkan mereka, sementara Simon akan masuk ke rumah itu lewat belakang rumah. Dengan berbekal 4 peluru, pistol yang dia ambil dari Klaus, Martin melakukan baku tembak dengan pasukannya Apollon, berbarengan dengan Simon yang menggeledah ruang kerjanya Pak Anderson. Tapi kocaknya Martin malah tanpa sengaja merangkak di dekat salah satu prajurit Apollon. Kalahlah si Martin ditimpuk. Simon sendiri sekarang telah berhasil menemukan laptop miliknya Pak Anderson. Ia memeriksanya terlebih dahulu, dan tanpa dia sadari, Kira sudah bersiap menembaknya dari kejauhan dengan senjata sniper canggihnya. Martin ditangkap dan dibawa masuk ke dalam mobil. Dia memutar otaknya untuk beberapa saat. Lalu dia memiliki sebuah ide setelah dia menyadari kalau dirinya membawa minuman beralkohol dari Klaus di botol minumnya. Segera Martin memanggil salah satu prajurit Apollon. "Hei, bukankah kalian menginginkan Rasmus? Aku akan memberitahu kalian di mana anak itu berada. Tapi berikan aku rokok dulu. Aku sudah muak dengan ini semua," ujar Martin. Si prajurit pun langsung melapor kepada Bang Stan melalui radio kalau Martin akan memberitahu mereka tentang keberadaan Rasmus. Jadi Simon yang berada di dalam rumah sudah tidak dibutuhkan lagi. Bang Stan lalu menyuruh Kira untuk membunuh Simon. Akan tetapi saat dia hendak menarik pelatuk senjatanya, Kira mengingat momen saat dia membunuh ibunya sendiri. Itu membuat Kira tidak jadi melakukannya. Simon tampak pergi. Di saat yang sama, Martin diberikan rokok oleh prajurit Apollon. Tapi saat prajurit satunya lagi memberikan api untuk Martin agar bisa menyalakan rokoknya, tiba-tiba Martin menyiramkan minuman beralkoholnya sehingga membakar prajurit tersebut. Prajurit satunya lagi didorong sampai jatuh sama Martin. Berhasil deh Martin kabur.
Kira di sana tampak kalem. Dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk tidak melakukan apapun. Tidak perlu melakukan pengejaran. Kita kembali ke markas Apollon, perintahnya Kira. Singkat cerita, Martin dan Simon berhasil bertemu kembali. Mereka berdua berpelukan erat, merasa lega karena berhasil selamat. Beberapa hari kemudian di markas, Jane membangunkan Lia yang tertidur karena dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Lia. Jane ternyata memperlihatkan tanaman timun yang berbuah dan tidak jadi mati. Jane rupanya memiliki bakat bercocok tanam. Kita bisa merawat tanaman-tanaman bersama, Lia, ujarnya Jane. Lia tersenyum senang dan langsung memeluk Jane dengan erat. Lalu Simon dan Martin juga telah berhasil sampai kembali ke markas. Tanpa membuang banyak waktu, bersama dengan Vi dan Martin, Simon segera memeriksa laptopnya Pak Andersen itu. Hatinya Simon sempat tersentuh saat melihat fotonya bersama dengan sang ayah. Mau sejahat apapun ayahnya, tetaplah Pak Andersen adalah ayahnya Simon. Simon merasa pilu menyadari fakta ayahnya telah tiada. Patrick masih belum puas dengan penemuan senjata elektromagnetik. Dia kembali menelusuri ruangan rahasia yang ia temukan, sampai dia menemukan lagi sebuah kotak yang bersimbol Skulser. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah alat yang aneh. Patrick menyalakannya, dan dengan beraninya Patrick memasukkan tangannya ke alat tersebut. Bisa dilihat alat tersebut seperti menarik sesuatu di dalam tangannya Patrick. Apakah itu ribuan nano yang diberikan oleh Apollon melalui pil nutrisi? Tidak tahu, Patrick juga bertanya-tanya. Lalu Sarah, dia kembali mengunjungi Rasmus. Dia membuka pintu ruangan Rasmus yang terkunci lalu masuk ke dalam. Aku tidak akan selamat tanpa kakakku. Aku ingin kau membunuhku seperti yang kau lakukan pada kakakku dan yang lainnya, ucap Sarah. Rasmus berusaha meminta agar Sarah jangan mendekat. Dan saat itu juga, asap virus hitam keluar dari tubuhnya Rasmus. Rasmus terkejut melihatnya. Sarah pun buru-buru keluar lagi dari ruangan tersebut dan menguncinya. Itulah caramu membunuh mereka, Rasmus, ujar Sarah. Dan kini sepertinya Rasmus pun percaya. Di saat yang sama, Simon dan Vi berhasil menemukan data-data lengkap tentang virus hitam di laptopnya Pak Andersen. Vi sangat tercengang saat melihatnya, karena informasi inilah yang sudah mereka cari-cari selama 6 tahun lebih. Tanpa mereka sadari, kamera laptop tersebut ternyata terhubung dengan Apollon, karena laptopnya kan laptop Apollon, meskipun mereknya Asus ya. Bang Stan di sana memuji kepintaran Kira. Kau sangat pintar, Kira. Dengan begitu, mereka menggiring kita ke markasnya, ucap Bang Stan. Tapi dia juga heran bangunan apa itu. Kok tidak terdeteksi oleh mereka? Apakah Kira mengetahui tentang bangunan itu? Bang Stan bertanya. Tidak, bos, saya tidak tahu, jawabnya Kira. Dan rupanya Kira memiliki simbol Skulser di pergelangan tangannya. Drain bersambung berlanjut ke episode 11. Sampai jumpa lagi di episode 11. Aku Sam, bye-bye. Have a good day.